Yo, sebelah lagi sama gue di channel Bramatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Manta ya. Jadi Manta akan saya update lagi teman-teman. Jadi untuk besok next video kita nggak bahas Manta, bahasnya lain lagi gitu ya. Jadi dari kemarin masih sering minta Manta. Saya nggak tahu kenapa ya, karena ya saya pribadi tahu alasan kalian nanya Manta kenapa, mungkin banyak yang nyangkut atau gimana. Cuman ya, di sini sekitar 2 hari yang lalu saya sudah bahas Manta. Udah saya bikinin video Manta. Kemudian di live streaming saya di 1 hari yang lalu ini juga udah ada saya bahas Manta, teman. Jadi Manta udah berturut-turut saya pribadi bahas gitu ya. Dan ini menjadi video ketiga, which is ini cukup beruntun ya. Jeda 1-2 hari udah bahas Manta lagi. Jadi mungkin nextnya lagi nggak bahas Manta. Terakhir ini kemarin saya ada bahas render. Jadi kalian bisa request di kolom komentar next saya mau bahas apa lagi gitu ya. Apakah altcoin lain gitu ya, seperti TON atau Cardano, AVAX, SHIBA, BCH atau lainnya gitu ya. Jadi hari ini bisa dibilang di minggu ini bahas Manta ya. Jadi kalau mau bahas Manta lagi mungkin di minggu depan gitu teman-teman ya. Kasih jeda agak panjang dan kasih space untuk altcoin lain saya bisa bahas gitu ya. Jadi di sini kita lihat dulu untuk Fear and Greed Index berada di level 65, kemana itu sempat di 61 ya, karena ketegangan Iran dan Israel. Dan ya di sini masih adanya peluang lah ya untuk market bisa aja masuk ke neutral teman-teman ya, teritori warna kuning ini. Kita lihat juga market ada beberapa yang sudah mulai recover, tapi ya cuma sideways aja di batas bawahnya. Ada yang malah lanjut koreksi, ya beda-beda lah kondisinya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita lihat overall ya, dari 7 hari terakhir ini masih banyak yang mengalami minus nih. Ya ada yang 8%, 10%, 30% gitu ya, dan lain sebagainya. Ada juga seperti VET nih, VChain sudah plus malah 3%. Ya ARB masih minus 24%, ya rata-rata masih belasan sampai 30% lah range-nya teman-teman ya. Dan ini ETF Bitcoin dan Ethereum ya dari Hong Kong juga soon akan kita lihat apakah approve-nya itu benar-benar secepatnya ya, which is besok teman-teman ya, atau malah depending lagi. Kalau depending lagi ya market udah bisa balik merah lagi, karena ini bisa menjadi salah satu trigger untuk market recovery ya. Jadi ini bisa diperhatikan, kalau dia delay kemungkinan bisa malah market sell on the news ya, merah lagi. Kemudian juga untuk ketegangan Israel dan Iran juga kabar terakhir Israel itu mempersiapkan untuk serangan balasan. Ya kalau ini benar terjadi kemudian ETF dari Hong Kong ini di delay, ya market kembali memerah lagi. Ya itu untuk bad scenario, tapi good scenario-nya serangan balasannya itu masih di hold, kemudian ETF Bitcoin ini di approve teman-teman. Ya besoknya di approve, jadi market bisa rebound. Ya balik lagi mungkin ke 72 ribu dolar itu possible. Oke. Jadi balik lagi, ini situasi yang benar-benar tricky. Ya crucial moment juga. Stay safe dulu teman-teman ya. Jadi yang mau DCA seperti saya bilang, buyback-nya itu DCA ya, jangan all in. Kita bahas untuk si Bitcoin. Overall untuk si Bitcoin-nya memang dia sudah terbreakdown ya dari trendline triangle pattern-nya nih, garis warna putihnya. Dimana waktu yang lalu ini menjadi crucial moment ya, di sekitar 66 ribu dolar. Ya dia udah breakdown, closing di bawah, tapi mendapatkan reaksi nih ya dari 61 ribu dolar. Mantul, dan next candle ini sideways doang ya, di 62.000 sampai 65.800 dolar. Sideways sepanjang ini 14 Maret teman-teman. Ya next candle-nya lagi kita bisa lihat ini sempat nge-spike sampai 66.154, kemudian sekarang mendapatkan rejection ya. So kalau kita melihat seperti ini bisa saja teman-teman, karena ini kan sebelumnya zona SNR si Bitcoin sebelumnya. Dia reject dari sini ya, naik retest, reject lagi, naik, bisa aja sekedar retracement sebelum dia lanjut turun, at least testing ke 61 ribu dolar lagi, atau masuk ke box ajaib kita 59 ribu dolar. Oke, dimana kalau kita lihat strukturnya juga ya, di sini udah jelas banget. Sebentar ya, di sini ya, dia create another lower high, dan di sini potensi lower high yang baru, dan then dia create lower low lagi, masuk ke box ajaib yang sudah beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi masih adanya
probabilitas atau resiko seperti itu di market khususnya Bitcoin ya. Terlebih juga dari dua faktor ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat di lower time frame-nya ya, overall setelah dia retest nih sampai, kalau kita lihat di toko hijau ya, ini 59.900 dolar mendapatkan reaksi. Ini sempat ke reject teman-teman. Di sini sempat ke reject, ya retest lagi, mantul lagi, dan dia membuat sebuah range ya, seperti di sini kita bisa lihat juga ya, seperti channel atau broadening wedge pattern gitu ya. Dia udah mampu break, and then posisinya setelah mampu break harusnya dia, atau PR-nya si Bitcoin lah ya, ketika dia mampu break, at least dia retest bertahap ya, before dia lanjut naik lagi. Ini adalah good scenario untuk si Bitcoin ngejar next area target di sekitar 66.400. Sebentar saya extend sedikit. Nah ya, 66.460 sampai 67.190 dolar ya. Jadi ini adalah another perspective good scenario untuk si Bitcoin ya. Balik lagi, good scenario untuk si Bitcoin ya. Invalidasinya ketika memang dia terbreakdown dari area sini ya, agresif koreksinya, kemudian testing lagi bagian bawah. Ini coba saya tanda dengan warna merah dan bold ya. Balik lagi nih ya, ke sekitar 62.500-an dolar. Oke, jadi bisa diperhatikan dulu aja teman-teman untuk koreksinya dia. Kemudian kalau kita gunakan bantuan Fibo juga dari swing low ke swing high-nya dia, maka ya di sini coba saya tambahin juga teman-teman ya, 0,5-nya. Oke ya. Jadi pas banget nih 0,5 dengan box hijau ini, bagian lapis area ini sebelumnya menjadi area SNR si Bitcoin. Nih coba saya highlight teman-teman. Nah, tuh. Ya, ini sempat resisten di flip menjadi support, plus di sini adanya 0,5-nya. Jadi kita lihat apakah dari situ mendapatkan bounce back ya untuk dia lanjut naik ngejar next area target, atau dari sini dia malah loss momentum ya, di retrace ke 0,7 naik untuk sekedar retrace aja resisten sebelum dia lanjut turun lagi. Pas banget nih di 1,2 retracement Fibo di sekitar 62.500 62.600 dolar. Ya tuh. Nih. Kenapa saya bilang pas nih, tuh zonasinya teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa diupdate ya untuk area krusial si Bitcoin posisi saat ini. Meanwhile kalau kita lihat juga untuk Bitcoin dominance-nya, ini adalah pembahasan waktu terakhir kali saya live streaming ya, masih adanya kecenderungan dia lanjut naik, dan kita mendapatkan dia lanjut naik. Altcoin-nya berdarah-darah lagi teman-teman ya. Kita lihat ya, ini pembahasan terakhir dan dia sempat nge-spike sampai 57,11%. Ya, belum masuk ke teritori box hijau, itu di sekitar 57,18 sampai 58,1% ya. Untuk concern si Bitcoin dominan saat ini ya, kita bisa lihat dia ini lagi tes di area supportnya dia nih. Yang mendapatkan reaksi sedikit. Jadi kalau misalkan dari area sini ya, dia mampu bertahan untuk melanjutkan penguatannya, let's say seperti ini ya, dia mampu retest, ini masih possible untuk Bitcoin dominance bahkan lanjut naik lagi nih, cukup agresif di atas 57% lagi. Tapi what if dari area sini dia gagal untuk melanjutkan penguatannya ya, kemudian dia potensi breakdown, malah ya dia breakdown ya, ngetes bagian bawah di 54%-nya ya, ini good lah ya, lumayan oke untuk altcoinnya. Nggak terlalu deras walaupun nanti masih turun gitu ya, nggak terlalu kencang turunnya. Tapi kalau misalkan dia masih bounce back seperti ini ya, ini rontok lagi untuk altcoinnya ya. Jadi ini menjadi key level di sekitar 55,55% sampai 55,64% ya. Ini menjadi key level untuk Bitcoin dominance ya, terutama untuk altcoinnya nih teman-teman. Ini area gentingnya. Minimal kalau kita lihat Manta ya, untuk Manta sendiri ya, dia ini hampir masuk teritori target. Nah, di sini teman-teman. Di Fibo atau di retracement 2,4 di sekitar 1,4 dolar. Ya, kemarin itu dia retrace sampai 1,5 dolar. Jadi mungkin teman-teman yang ada pasang jaring, ada buy lagi di sekitar 1,4 1,5 dolar. Ya, ini overall sudah bounce back dia ya. Balik lagi ke sekitar 2 dolar. Cuman yang perlu diperhatikan adalah di area sini, ini kan sebelumnya menjadi area support nih. Oke, ini support, dan di area sini juga nih. Sebentar saya tandain biar lebih enak. Nah di sini, ya ini juga support teman-teman. Dua area ini udah terbreakdown dan posisi saat ini lagi di reclaim, mencoba dites lagi lah, mencoba dites lagi
untuk si Manta. Jadi kalau misalkan dia nggak mampu untuk melanjutkan penguatan, at least seperti ini kan, ini naik retrace gitu ya, untuk tes lagi bahkan ke 2,5 dolar, 2,6 dolar. Ini good skenario nya ya. Untuk bad skenario si Manta gimana? Ini kan sebelumnya menjadi support ya. Kalau dia gagal untuk maintain atau reclaim area ini ya, bad skenario nya adalah ketika dia drop naik sekedar retest aja sebelum dia melanjutkan penurunan lagi, tes lagi nih teman-teman, masuk lagi zona ini 1,4 sampai 1,5 dolar ya. Jadi sudah saya sampaikan juga untuk invalidasinya seperti apa. Dia harus take out dulu area ini, retest untuk ngejar next area target di sekitar 2,5 2,6 dolarnya ya. Untuk base skenario-nya dia cuma naik untuk sekedar retest saja sebelum dia lanjut turun lagi ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman sekalian yang pegang Manta. Oke, jadi ya saya pribadi berharap yang terbaik untuk market. Tapi sekali lagi saya mau info juga ya, kita nggak ada salahnya untuk wanti-wanti di market yang benar-benar di titik krusial seperti ini ya, apalagi jelang halving ya. Bisa aja orang-orang ini memanfaatkan situasi geopolitik yang tidak baik-baik saja, kemudian juga bisa aja sell on the news juga gitu ya. Memang mereka niatnya mau jualan aja tapi mengkambing hitamkan suatu peristiwa atau momen ya. Kemudian di situ terjadilah market yang merah merona. Paling itu yang bisa saya update ya ke teman-teman sekalian. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum acquisition atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.